Baik, untuk mengetahui seperti apa jalannya Salat Idul Fitri di Masjid Nursiah Daud Paloh di Jakarta Barat, sudah terhubung bersama rekan kami, ada Eva Wonda di sana. Eva, bagaimana pesan-pesan dari khotbah yang tadi disampaikan oleh khotib, termasuk juga di samping sudah ada CEO media, maksud kami Chairman Media Group, Bapak Surya Paloh. Seperti apa pesan-pesan yang disampaikan dalam Idul Fitri kali ini? Iya, Fatma, untuk pesan yang disampaikan dalam khotbah saat sholat Idul Fitri di Masjid Nursiah Daud Paloh adalah Idul Fitri menjadi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan juga lebih peduli. Ini sesuai dengan makna dari pesan disampaikan oleh khotib dalam sholat hari ini adalah resiliensi, personal growth, dan juga kepedulian sosial. Untuk mengetahui apa makna hari kemenangan Idul Fitri tahun ini dan juga bagaimana mengimplementasikan pesan dalam khotbah yang disampaikan oleh khotib hari ini, sudah bergabung bersama saya Chairman Media Group Bapak Surya Paloh dan juga khotib Guru Besar UIN Jakarta Profesor Yusron Razak. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam. Pak Yusron, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik, saya mulai dari Pak Surya. Pak Surya, bagaimana Bapak memaknai Idul Fitri hari ini, hari kemenangan umat Islam? Ya, sama seperti apa yang telah diutarakan oleh khotib tadi ya, Pak Yusron. Ini kebangkitan bagi kita semuanya. Dari hasil perenungan, kontemplasi di bulan suci Ramadan, kita telah berjuang untuk bisa memberikan apa yang terbaik, melaksanakan nilai-nilai syariah yang kita yakinin dalam keimanan kita. Hari ini kita tepat pada hari besar yang kita rayakan bersama di Idul Fitri ini. Dan mudah-mudahan dengan Idul Fitri yang kita masukin ini akan menambah spirit semangat kita untuk terus karya, berbuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat baik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa negara yang kita sayang ini nih. Ya, itulah saya pikir makna memang mengajak bagaimana kita tetap mengedepankan optimisme. Ya, bagaimanapun beratnya tantangan yang kita hadapin, tapi satu hal yang pasti, kita harus tetap mampu mempertahankan spirit dan semangat kita untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik dan berarti bagi masyarakat bangsa ini. Ya. Ada pesan yang disampaikan oleh Pak Yusron terkait dengan resiliensi, personal growth, dan juga kepedulian sosial. Bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak? Ya, jadi ketiga hal ini adalah menjadikan bagian penting dari khutbah saya hari ini. Pada dasarnya kita adalah merayakan kemenangan. Kemenangan dari apa? Adalah kemenangan dari kemampuan kita menahan diri, kemampuan kita berlapar-lapar, dan kemampuan kita menahan haus dan dahaga, serta kemampuan kita pengendalian hawa nafsu secara menyeluruh. Ini adalah puncak sebenarnya kemenangan kita, kemampuan mengendalikan diri secara total dalam kehidupan. Sehingga apa saja yang berada di bawah itu sebenarnya itu lebih mudah. Jadi ini sebenarnya adalah tahapan yang paling tinggi dari kemampuan manusia. Sehingga ini Rasulullah menyebut ini adalah sebagai jihadul akbar, jihad yang besar. Jadi makanya ini pantas kita rayakan kemenangan ini karena kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu menahan amarah kita, dan mampu membangkitkan spirit kita. Jadi oleh sebab itu seperti yang disampaikan oleh Pak Surya, bahwa ada tiga hal yang saya tekankan tadi itu, resiliensi, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan personal growth, dan yang ketiga berkepedulian sosial. Ketiga poin ini adalah semuanya nilai-nilai rohaniah yang terdapat dalam ibadah puasa yang kita laksanakan selama ini. Jadi dengan begitu saya berharap bahwa bangsa ini akan lebih baik ke depan setelah kita melakukan berbagai kontemplasi, melakukan berbagai latihan-latihan spiritual yang sangat tajam, dan kita insya Allah kita optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Insya Allah inilah pesan penting dari saya. Sebenarnya kan banyak sekali pesan-pesan Ramadan itu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Pak Surya, bagaimana untuk optimisme, menjaga semangat kekitaan juga dalam semangat berbangsa dan bernegara, menguatkan semangat itu, Pak Surya? Ya, itu dimulai oleh
niat baik kita, tekad kita, spirit kita. Bagaimanapun secara individu kita memahami betul arti kehidupan ini adalah memberikan nilai yang hakiki dan hakikat itu sendiri. Artinya bagaimana kita bisa memberikan ajas manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang di luar diri kita. Tidak terbatas keluarga kita, tapi seluruh anggota masyarakat lainnya. Nah, ini menurut saya sesuatu nilai values yang harus mampu kita pertahankan. Dengan berbagai cobaan, tantangan, kehidupan yang kita hadapi. Ada tantangan dinamika global juga Pak Surya? Pasti, dan itu pasti memberikan dampak yang langsung kepada kita. Bukan secara tidak langsung. Tapi sebagai satu bangsa, satu hal yang seharusnya perlu mengingatkan kita bersama. Suatu proses perjalanan episode kehidupan kebangsaan kita yang telah kita laluin, kita telah mengalami 350 tahun sebagai bangsa yang terjajah. Kita mensyukuri atas rahmat daripada Sang Maha Pencipta. Kita diberikan anugerah sebagai satu kemerdekaan yang kita miliki bersama. Di sini ada nilai-nilai kedaulatan yang mampu kita pertahankan. Maka kebesaran hati kita, semangat toleransi kita untuk mensyukurin arti keberadaan kita sebagai anggota masyarakat, warga negara bangsa ini, itu harus tetap ada dalam sukma sanubari kita. Apapun tantangannya, kesulitannya, kita yakin dan percaya kehidupan tidak hanya di dunia ini, tapi ada pertanggungjawaban juga yang harus kita berikan di hari nanti. Baik, terima kasih Chairman Media Group Bapak Surya Paloh, dan terima kasih Guru Besar UIN Jakarta Profesor Yusron Yasar. Amin. Terima kasih Pak Surya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Pak Surya dan juga Pak Yusron. Baik, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Chairman Media Group Bapak Surya Paloh dan juga Guru Besar UIN Jakarta Profesor Yusron Yasar. Saat ini sholat Idul Fitri di Masjid Nur Syiah Daud Paloh sudah selesai. Tadi diikuti oleh Chairman Media Group, oleh CEO Media Group Bapak Mirdal Akib, kemudian juga Komisaris Metro TV Suryo Pratomo, Direktur Utama Metro TV Arif Siditomo, jajaran Board of Directors dan pimpinan Metro TV, serta tentunya keluarga besar Metro TV di Masjid Nur Syiah Daud Paloh. Demikian Fatma dan Anggi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo yang telah melaporkan langsung dari Masjid Nur Syiah Daud Paloh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan betul sekali yang apa dikatakan oleh Bapak Surya Paloh bahwa ini merupakan kebangkitan bagi kita semua, kebangkitan bangsa, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, sejenak kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.